Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Selamat datang di channel ini. Kali ini saya ingin menerangkan tentang fadilah atau keutamaan sholawat yang telah saya baca tadi. Nah, apakah Anda tahu sholawat apa itu? Namanya sholawat Fatih. Nah, sholawat ini dibuat atau disusun oleh Sayyid Muhammad Al-Bakri. Sholawat ini memiliki keutamaan yang sangat besar sekali, yang sangat dahsyat sekali. Pahala dari membaca sholawat ini memang di luar logika, tapi para ulama mengakui dan mempercayai bahwa pahalanya sangat besar sekali. Saya mendapatkan ijazah sholawat Fatih ini dari paman saya yang juga seorang ahli spiritual, juga beliau seorang ya kalau dikatakan kiai ya bukan kiai, tapi beliau adalah seorang ustadz dan punya banyak murid. Beliau menganjurkan untuk mengamalkan sholawat ini karena dalam keterangan beliau, selama beliau mengamalkan sholawat Fatih ini dari masa masih kanak-kanak sampai sekarang secara istiqomah, secara tidak terduga beliau telah berjumpa dengan tokoh-tokoh besar, dengan ulama-ulama besar secara gaib di dalam mimpi. Mungkin kita tidak akan percaya dengan hal-hal gaib, tapi hal-hal gaib itu ada. Hal-hal gaib itu ada, dan pertemuan antara seorang yang soleh dengan orang soleh lain yang sudah meninggal seperti ulama misalnya, atau bahkan pertemuan dengan para nabi tidak di alam mimpi, di alam gaib, bukan di alam dunia, itu sangat mungkin terjadi dan sering dialami oleh orang-orang soleh. Jadi teman-teman sekalian, tentu saja mengamalkan sholawat Fatih ini tidak untuk tujuan kita ingin kaya, bukan untuk tujuan kita ingin bertemu dengan sosok alim ulama yang sudah meninggal, bukan juga ingin tujuan agar masuk surga misalnya, tidak, tapi murni tujuannya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengharapkan ridho Allah SWT, dan mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Adapun kekayaan, ketentraman, perlindungan dari godaan setan dan juga hal-hal buruk lainnya, apabila kita mendapatkannya, itu adalah sebuah bonus yang diberikan oleh Allah SWT bagi orang yang mengamalkan sholawat Fatih ini. Karena itulah keutamaan-keutamaan sholawat Fatih ini harus kita anggap sebagai bonus saja, bukan tujuan utama. Sholawat Fatih apabila kita amalkan setiap hari secara rutin, berapapun bilangannya, tergantung kita mampunya berapa, tidak perlu memaksa. Jika kita hanya mampu 3 kali, ya lakukan 3 kali. Jika kita mampu 11 kali, maka amalkan 11 kali. Jangan memaksakan diri mengamalkan 100 kali. Karena jika kita tidak mampu, maka kita akan berhenti di tengah jalan. Ini yang akan menyebabkan sebuah amalan menjadi terputus. Karena setiap amalan, apapun itu, termasuk sholawat Fatih ini, harus kunci keberhasilannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah istiqomah. Ibadah itu kuncinya istiqomah. Jika dilakukan secara istiqomah, secara tekun, secara rutin, walaupun dalam jumlah yang sedikit, insya Allah akan membawa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita. Salah satu manfaat dari membaca sholawat Fatih secara istiqomah ini adalah menghilangkan kegundahan hati, menghilangkan rasa sedih, menghilangkan rasa kecewa, menghilangkan rasa perasaan-perasaan negatif yang sedang menguasai hati kita. Misalnya kita baru saja kehilangan benda yang paling berharga sekali, kemudian kita merasa sedih, merasa ingin marah, merasa resah dan kecewa dan lain sebagainya. Nah, insya Allah dengan mengamalkan, dengan membaca sholawat Fatih ini, hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi lebih damai, sehingga perasaan-perasaan negatif tadi itu sirna, insya Allah. Kemudian manfaat lain di dunia sholawat Fatih itu, menurut para ulama, itu dapat mempermudah datangnya hidayah kepada kita. Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah SWT agar kita bisa bertobat, agar kita bisa mendekatkan diri kepadanya. Nah, kita butuh hidayah, kita butuh yang namanya
petunjuk dari Allah SWT. Maka dengan mengamalkan sholawat fatih menurut para ulama selama 40 hari secara istiqomah, insya Allah kita akan dimudahkan mendapatkan hidayah dari Allah SWT, insya Allah. Siapa sih yang tidak ingin meninggal dalam husnul khotimah? Nah, husnul khotimah itu adalah sebuah keadaan yang paling baik ketika kita akan meninggal. Karena itu tidak heran setiap muslim, setiap orang selalu berdoa agar ketika dia sudah sampai ajal, waktu kematiannya itu diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, yaitu akhir hidup yang paling bahagia. Nah, mengamalkan sholat fatih ini dapat memberikan peluang besar kepada kita untuk bisa mati dalam husnul khotimah, insya Allah. Keutamaan lain mengamalkan sholat fatih secara istiqomah berkaitan dengan rezeki. Ketika sudah berbicara rezeki, tentu ini ada hubungannya dengan ketentraman, dengan kebahagiaan, dengan kecukupan kita hidup di dunia. Rezeki itu tidak hanya berupa uang, tetapi rezeki itu bisa berupa kesehatan, bisa berupa kebahagiaan hati, bisa berupa kedamaian di dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Intinya dengan mengamalkan sholawat fatih secara istiqomah, kita akan dipermudah dalam memperoleh rezeki, terutama rezeki yang bersifat materi, dan juga rezeki-rezeki lainnya. Bagi teman-teman sekalian yang ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT, maka salah satu amalan yang bisa diamalkan yaitu sholawat fatih. Konon menurut para ulama diyakini mengamalkan sholawat fatih secara istiqomah itu akan menghapus dosa-dosa kita selama 400 tahun. Bayangkan teman-teman, 400 tahun. Umur kita saja belum tentu sampai 100 tahun. Bagaimana jika 400 tahun dosa-dosa kita akan terampuni? Artinya dosa kita sebelum lahir sampai kita hidup di dunia, bahkan sampai kita berada di alam akhir nanti, selama jika di total 400 tahun, insya Allah itu akan diampuni oleh Allah SWT. Bagaimana caranya? Yaitu mengamalkan atau membaca sholawat fatih setiap malam Jumat sebanyak 100 kali. Ingat, setiap malam Jumat sebanyak 100 kali. Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Para ulama meyakini bahwa jika kita mengamalkan atau membaca sholawat fatih 1 kali saja dalam hidup kita, apalagi dibaca 1 kali setiap hari, insya Allah kita akan terbebas dari api neraka. Dengan kata lain, kita akan terhindar dari masuk neraka. Ini adalah efek domino dari manfaat sholawat fatih yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dapat mengampuni dosa-dosa kita selama 400 tahun. Kemudian manfaat lain sholawat fatih di akhirat, yaitu kelak kita akan dipermudah untuk berkumpul bersama Rasulullah SAW. Sebagai umat muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tentu kita akan sangat rindu, kita akan ingin sekali bisa berkumpul dengan beliau di akhirat nanti. Nah, amalkan sholawat fatih ini pada malam Jumat atau Kamis, hari Kamisnya, atau malam Senin, hari Senin, sebanyak 1000 kali. Nah, dengan mengamalkan amalan ini, menurut para ulama, insya Allah kita akan dimudahkan berkumpul dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin. Dan yang terakhir, manfaat sholawat fatih untuk kehidupan di akhirat, yaitu akan memudahkan kita masuk surga. Tentu saja keutamaan ini merupakan efek domino dari keutamaan-keutamaan sebelumnya. Secara logika, ketika Allah SWT sudah mengampuni dosa-dosa kita, ketika Rasulullah SAW sudah memberikan syafaatnya untuk kita, dan kita berkumpul bersama beliau SAW, secara otomatis kita akan mudah masuk surga. Dan ini adalah keutamaan lain dari mengamalkan sholawat fatih. Nah, terkait dengan pahala sholawat fatih sendiri, 1 kali membaca sholawat fatih itu memiliki nilai pahala yang sangat besar sekali. Nilai pahala sholawat fatih itu ada yang mengatakan sampai 600 kali lipat. Tetapi ada pula yang mengatakan, ulama yang mengatakan sampai 10.000 kali lipat hingga 600.000 kali lipat. Ingat, 600.000 kali lipat. Ini adalah pahala membaca 1 kali sholawat fatih. Bahkan menurut Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, jika seandainya ada 100.000, ingat 100.000 bangsa, di dalam bangsa itu ada 100.000 kaum,
Di dalam kaum itu ada 100.000 orang yang hidup selama 100.000 tahun, dan setiap orang itu bersolawat sebanyak 100.000 kali, maka sholawat mereka masih kalah pahalanya dengan membaca 1 kali sholawat Fatih ini. Subhanallah, Masya Allah, sungguh luar biasa pahala dari sholawat Fatih ini. Karena itu saya sangat merekomendasikan untuk kita mengamalkan atau ya minimal membaca 1 kali setiap harinya sholawat Fatih ini. Sempatkan diri kita, sempatkan luangkan waktu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.